Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Fatih Asabil dari kelompok ekonomi mikro dan saya dan kawan-kawan saya ingin mempresentasikan hasil observasi di warung Madura terdekat sekitar daerah kami. Dan selanjutnya untuk perkenalkan diri untuk Lofi Nufail, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Nufail dengan NIM 64250829. Dan selanjutnya itu silakan. Perkenalkan, nama saya Hafiz Nur Fadli dengan NIM 64251613. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Adnan Fadila dengan NIM 642518807. Oke, lanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuri Alfarizal dengan NIM 64251333. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiuddin dengan NIM 64250216. Baik, itulah nama anggota kelompok kami dan untuk slide berikutnya dijelaskan oleh Rofi Nufail. Silakan Rofi Nufail dijelaskan. Mana? Pendahuluan. Di sini kita mengenal lebih dekat dengan sejarah Warung Madura. Warung Madura sendiri itu awal mulanya berawal dari seorang perantau yang berasal dari Sumeneb. Beliau sangat sukses menjalankan bisnis toko kelontongnya di toko-toko besar. Kabar dari kesuksesan ini langsung menarik dan kesebar ke kampung halamannya, sehingga membuat orang-orang tertarik untuk membuka usaha yang sama. Di sisi lain, jiwa seorang perantau yang melekat pada orang Madura tersebut turut mendorong niat dan tekad untuk membuat toko kelontong yang kini terkenal dan dikenal banyak orang, yang bernama Warung Madura. Perkembangan bisnis Warung Madura yaitu cukup sangat pesat dari hari ke hari. Sebabnya Warung Madura ini memiliki ciri khas tersendiri yang berguna untuk membantu para masyarakat sekitar. Di antara lain, harga produk yang ditawarkan cenderung lebih murah meriah. Warung Madura itu bukan hanya sekedar label atau nama, bahkan bisnis ini milik para orang-orang dari Warung Madura. Namun, istilah ini menjadi sebuah ikon atau ciri khas dari warung tersebut, yaitu menjual kebutuhan pokok secara lengkap. Selanjutnya itu ada profil warung. Yang pertama, nama warungnya itu Warung Madura. Warung Madura ini beralamat di Jalan Perikanan 1, Jagakarsa. Jenis produk utama yang dijual oleh Warung Madura ini diantara lain Indomie, rokok, beras, minyak, dan lain-lainnya. Jam operasional Warung Madura ini dibuka dari jam 7 pagi hingga jam 12 malam. Hasil observasi parameter observasi keramaian pembeli yaitu sedang. Jenis produk yang dijual seperti jajanan dan bahan pokok. Kisaran harga produk dari 2.000 sampai 30.000. Frekuensi pembeli per 15 menit yaitu 10 orangan. Promosi atau display barang tidak ada. Metode pembayaran tunai atau QRIS. Kompetitor sekitar jumlah dan berjarak kurang lebih 500 meter.
Wawancara dari pemilik warung. Nama pemilik warungnya Ibu Endang. Produk apa yang paling laris di warung ini? Itu sampo, beras, Indomie, minuman dingin, dan rokok. Berapa rata-rata pembeli per hari? 5 sampai 10 orangan. Dari mana bahan baku atau produk diperoleh? Agen bahan baku, dari agen bahan baku. Bagaimana cara menentukan harga jual? Dengan cara menentukan beli beberapa produk atau sekiranya pemilik warung tidak sampai rugi. Apa yang terjadi jika harga bahan baku naik? Itu pemilik warung menaikkan harga bahan bakunya juga. Jika harga jual naik, apakah jumlah barang yang dijual berubah? Yaitu iya. Berapa banyak pesaing terdekat yang menjual produk serupa? 2. Apakah ada strategi khusus menarik pembeli? Tidak ada, seperti warung biasanya menjual. Wawancara pembeli. Nama pembeli warung Bu Neni. Produk yang sering dibeli Bu Neni adalah sampo. Alasan memilih produk tersebut karena harganya yang murah dan terjangkau. Frekuensi pembelian per mingguan atau harian. Jika harga naik, apakah Anda tetap membeli? Mengapa? Tetap karena harganya yang sangat dijangkau. Alternatif produk atau warung jika harga naik tidak ada. Untuk selanjutnya Rofi Udin dipersilakan. Oke, maaf ini terdengar saya. Bismillahirrahmanirrahim. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan di sini ada 5 komoditas utama, yaitu yang pertama sampo kemasan, yang kedua beras, yang ketiga minyak, yang keempat Indomie, yang kelima ada telur. Yang pertama itu ada sampo kemasan. Ketika harga naik dari 1.000 ke 1.500, itu naik menjadi 50%. Jumlah permintaan turun dari 5 piece menjadi 3 piece per minggu. Hal ini menghasilkan nilai elastisitas sebesar 20%. Yang kedua ada beras. Sebagai kebutuhan pokok, kenaikan harga dari 12.000 ke 13.000 memicu penurunan permintaan sebesar 29%. Yang ketiga ada minyak goreng dan Indomie. Kedua barang ini menunjukkan tren serupa di mana kenaikan harga yang cukup signifikan sebesar 50% untuk minyak dan sekitar 14% untuk Indomie, mengakibatkan penurunan jumlah unit yang diminta oleh konsumen. Yang terakhir ada telur. Harga awal dari 28.000 naik menjadi 38.000. Kenaikan harganya sebesar 35,71%. Penurunan permintaannya relatif kecil, yaitu hanya 13% dengan nilai elastisitas 4,64%. Dah. Ya, di sini lanjut ada elastis penawaran. Di sini ada Untuk namanya elastis itu penawaran dijelaskan oleh Oke, di sini sekarang ada elastis penawaran. Di sini ada rokok. Harga rokok dari awalnya 28.000 menjadi 29.000. Jumlah stoknya turun dari 20 slop sampai 20 stop. Tahap perhitungannya perubahan harganya itu sebesar 100% dan perubahan jumlah yang ditawarkannya itu sebesar 25%. Lalu elastisitasnya itu 25% dibagi 100% menjadi 25% elastisitasnya. Jadi perubahan harga pokok menyebabkan perubahan jumlah stok yang cukup besar. Produsen atau pedagang cepat menyesuaikan jumlah barang ketika harga berubah. Kesimpulannya itu namanya itu adalah elastis. Yang kedua itu ada Indomie. Harga awalnya itu banyak 116.000 menjadi 120.000. Jumlah stok turun dari 20 dus hingga 13 dus.
perubahan harga itu sebesar 3% dan perubahan jumlah yang ditawarkan itu sebesar 20%. Elastisitasnya itu dari 20% dibagi 3% itu menjadi 0,60%. Jadi walaupun harga berubah, jumlah Indomie yang ditawarkan tidak berubah secara besar. Karena Indomie merupakan barang kebutuhan sehari-hari. Kesimpulannya itu Indomie ini termasuk inelastis. Yang ketiga itu ada beras. Harga awalnya itu dari 208.000 menjadi 220.000. Jumlah stok turun dari 20 karung hingga 15 karung. Dan perubahan harganya itu sebesar 6%. Dan perubahan jumlah yang ditawarkan itu sebesar 25%. Dan elastisitasnya itu 25% dibagi 6% sama dengan 1,50%. Jadi di sini kenaikan harga beras diikuti perubahan jumlah stok yang cukup besar karena dipengaruhi musim panen, ketersediaan, dan distribusi. Kesimpulannya itu adalah elastis. Dan di sini ada gas. Harga awalnya itu dari 22.000 naik menjadi 25.000. Jumlah stok turun dari 15 tabung hingga 10 tabung. Jadi perubahan harganya itu sebesar 13,64%. Dan perubahan jumlah yang ditawarkannya itu sebesar 33,33%. Dan jumlah elastisitasnya itu 33,33% dibagi 13,64% sama dengan 4,55%. Jadi di sini perubahan harga gas sangat mempengaruhi jumlah yang sangat ditawarkan karena gas bergantung pada pasokan dan kebijakan distribusi. Dan kesimpulannya itu adalah elastis. Lanjut di sini ada minyak goreng. Harga naik harga dari awalnya 10.000 menjadi 15.000 dan jumlah stoknya turun dari 5 dus menjadi 2 dus. Dan perubahan harga itu sebesar 50% dan perubahan jumlah ditawarkan cuma 60%. Elastisitasnya itu 60% dibagi 50% menjadi 1,20% atau 30%. Jadi beras ini dan minyak goreng ini kenaikan harga minyak goreng menyebabkan perubahan stok yang besar. Karena minyak sangat sensitif terhadap harga bahan baku dan distribusi. Kesimpulannya itu adalah elastis. Terima kasih. Oke, bisa kita lihat sendiri yang dijelaskan oleh Prof. Udin. Inilah gambaran statistiknya atau bisa disebut gambaran secara lapangannya dijadikan teori. Semakin harganya permintaannya naik, semakin dikit yang minatnya. Contoh, oke. Bisa next selanjutnya dijelaskan oleh Rofin. Oke, lanjut. Di sini ada kurva penawaran. Kurva penawaran sendiri itu grafik menunjukkan hubungan langsung positif antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang bersedia dijual oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Kurva ini di mana jumlah penawaran meningkat saat harga naik dan sebaliknya. Jumlah penawaran menurun saat harga turun. Jadi ketika harga barang naik, produsen akan menambah jumlah barang yang dibeli. Dan ketika harga turun, produsen akan mengurangi barang yang dibeli. Terima kasih. Oke, di sini ada struktur pasar warung Madura. Yang pertama dari
pembeli, ada pilih yang dekat, harga terjangkau, butuh cepat. Warung Madura menjadi pilihan utama karena aksesnya yang dekat. Yang kedua, harga yang terjangkau, membantu pelanggan membutuhkan barang dalam waktu cepat. Ya, yang kedua, diferensiasi atau perbedaan. Strategi utamanya adalah operasional 24 jam. Meskipun berbentuk kios kecil, mereka mampu memposisikan diri sebagai alternatif praktis selain minimarket modern. Ada yang ketiga, di sini ada karakteristiknya. Yang pertama, bisnis ini memiliki jumlah penjual yang banyak dengan lokasi yang tersebar di titik-titik strategis. Yang kedua, mereka unggul dalam kecepatan pelayanan dan ketersediaan barang yang tergolong lengkap untuk skala warung kelontong. Yang keempat ada analisis jenis pasar. Warung Madura masuk dalam kategori pasar monopolistik. Hal ini ditandai dengan produk yang serupa namun memiliki ciri khas harga yang fleksibel serta hambatan masuk pasar yang relatif rendah bagi pelaku usaha baru. Ini yang terakhir, ada peta persaingan. Terakhir, dalam ekosistem ini pesaing utama mereka adalah warung kelontong biasa yang ada di sekitar pemukiman. Terima kasih. Selanjutnya ada kesimpulan. Pertama, ada ringkasan temuan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemilik warung mengutamakan pelayanan yang ramah dan menjaga kepercayaan pelanggan. Sistem pengelolaan usaha masih sederhana dengan pencatatan keuangan yang terbatas, namun tetap mampu berjalan secara konsisten. Harga yang terjangkau dan lokasi yang strategis menjadi faktor utama yang menarik pelanggan. Selanjutnya ada pelajaran yang diperoleh. Pelajaran adalah bahwa usaha kecil memiliki peran besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat karena mampu menyediakan kebutuhan harian secara cepat dan mudah. Next. Yang terakhir ada hubungan teori dengan praktik. Secara teori, usaha mikro dan kecil menekankan prinsip ketersediaan produk, kemudahan akses, dan pelayanan yang baik untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam praktiknya, Warung Madura menerapkan teori tersebut dengan menyediakan barang kebutuhan sehari-hari yang lengkap, membuka usaha dengan jam operasional panjang, serta melayani pelanggan secara ramah.